Tahukah saudara bahwa Tuhan itu bisa juga rasa nek dengan kita? Tuhan Yesus berkata, ada 3 ditas diberikan. Nomor 1, amin. Oke. Nomor 2, saksi yang setia dan yang benar. Dan yang ketiga adalah permulaan dari segala sesuatu atau sumber atau pemerintah atas segala ciptaan Tuhan. Aku mau masuk, duduk sama-sama kamu, makan satu meja sama kamu. Ya, betul ya? Ayat 20. Dan kalau kita makan sama-sama, kalau kita sekarang ini mulai bersama-sama, kita akan bersama-sama terus sampai pada kekekalan. You will always sit next to me. Bapa di surga, biar kami mengerti apa yang kami nyanyikan. Biar kami mengerti apa yang keluar dari mulut kami, itu keluar dari hati kami. Kalau kami berkata, kami adalah milik-Mu. Dan Tuhan, biar kami menggunakan seluruh kehidupan kami, seluruh kekuatan kami, seluruh waktu kami, untuk maksud dan rencana-Mu, untuk kehendak-Mu. Bukan untuk mengejar cita-cita kami sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan kami sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kami adalah milik-Mu. Dan Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu sendiri atas kayu salib. Dan Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas. Sekarang Tuhan, biar seluruh hidup kami tujukan hanya kepadamu, kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu. Yang kami tahu, itu yang terindah buat kami. Dan hari ini kami berdoa, biar firman-Mu datang kepada kami. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan, kami tahu ini yang kami perlukan. Kami tidak mencari apa yang kami suka. Kami mencari apa yang kami perlukan. Kami tahu akan mengubah kehidupan kami, membuka pikiran kami, dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dengan firman-Mu hari ini, perkataan Kristus yang boleh kami terima dalam pendengaran dan pikiran kami, dan boleh kami terima dengan iman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk secara terkasih. Mari kita buka bersama-sama. Kita boleh buka Alkitab saudara di dalam kitab Wahyu. Kitab yang terakhir dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan belajar firman Tuhan dari ayat ke-14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 22. Oke, saudara siapkan ayat firman Tuhan ini. Tapi saya ingin mulai dulu dengan pertanyaan ini. Saudara tolong perhatikan pertanyaan saya ini. Saudara, berapa banyak saudara yang pernah punya satu orang yang saudara nggak sukai? Tiap kali saudara lihat orang itu, ada rasa, ini istilah yang saya pakai, saudaraku, bahasa yang canggih sekali. Yaitu saudara rasa nek di dalam perut saudara, di dalam hati saudara. Lihat orang itu nek, saudara tahu istilah itu ya? Siapa yang pernah ngalami itu? Oh, yang lain nggak pernah ya? Apa mungkin yang lain bikin orang lain nek? Nah, oke, siapa yang pernah? Oke. Pertanyaan kedua, saudara yang angkat tangan, berapa banyak saudara yang tahu orang itu ada di sini? Oke. Saudara-saudara, kalau saudara sekarang masih ada rasa nek seperti itu, saudara perlu lakukan satu hal, yaitu apa? Bukan minum obat anti mual, tapi saudara perlu bertobat. Oke? Karena itu menandakan saudara sudah kepahitan, ada sesuatu di mana saudara tidak bisa mengampuni orang lain, dan saudara perlu kenal kasih Tuhan sekali lagi. Oke. Right. Jadi saudara-saudara, kita bisa secara nek dengan orang lain. Nah, pertanyaan saya begini, tahukah saudara bahwa Tuhan itu bisa juga rasa nek dengan kita? Saudara-saudara, ini yang kita belajar sama-sama hari ini, bahwa ada satu gereja yang Tuhan sampai bilang, I'm really sick of you. Ya. Nek, mual gitu. Ayat 16 saudaraku, dari ayat yang nanti kita akan baca semua, tapi ayat 16 berkata begini,
Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada beberapa terjemahan. NIV pakai kata spit you out, ya, atau spit itu saudaraku meludahkan engkau. Okay? Kalau saya pakai bahasa saya yang lebih canggih, saudaraku, mungkin beberapa saudara ngerti. Okay? Tuhan tuh ingin ini ya bahasanya ya, ngelepeh. Siapa yang ngerti? Siapa yang ngerti? Oke, masih ada yang ngerti. Yang nggak ngerti, saudaraku, minta karunia menerjemahkan, dalam bahasa yang ini. Jadi mau dibuang, saudaraku, dari mulut, karena benar-benar, saudaraku, benar-benar rasa yang menjijikkan sekali. The Message dan Holman Christian Study Bible, saya selalu sering kebalik HSBC, saudaraku, itu HCSB, itu saudaraku berkata, I want to vomit you out. Itu Tuhan bicara tentang satu jemaat namanya jemaat Laodikia. Nah, saudara-saudara, saya tahu Tuhan itu kadang-kadang bicara dengan keras ya. Tapi yang saya pernah baca di Alkitab, ini perkataan yang paling keras. Istilah yang Tuhan pakai, aku ingin muntahkan engkau. Ada rasa disgust, ada rasa mual, saudaraku. Dan kita mesti belajar bersama-sama, sebab kalau itu bisa terjadi 2000 tahun yang lalu, itu bisa terjadi hari-hari ini, dan bahkan mungkin lebih bisa terjadi lagi hari-hari ini. Nah, mari kita baca sama-sama. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, 14-22, saudara sudah Alkitab saudara, mari baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, saudara bisa mendapatkan surat yang Tuhan kirimkan kepada 7 gerejanya lewat perantaraan rasulnya, yaitu Yohanes, di dalam pesan dan penglihatan Tuhan berikan waktu Yohanes ada di Pulau Patmos. Ya, dia dibuang ke sana, saudaraku. Nah, tetapi dalam penderitaannya di Pulau Patmos, dalam pembuangan, justru dia mendapatkan, saudaraku, pesan yang sangat-sangat penting sekali buat gereja Tuhan. Ada 7 gereja kepada siapa Tuhan kirim surat itu. Yang pertama ada Efesus, yang terakhir, saudaraku, adalah Laodikia. Dan saudaraku, tiap kali Tuhan datang kepada tiap kali Tuhan tulis kepada jemaat, dia selalu menyatakan dirinya, dia memberikan identitas akan dirinya. Dan untuk jemaat Laodikia, Tuhan Yesus berkata, ada 3 identitas diberikan. Nomor 1, amin. Nomor 2, saksi yang setia dan yang benar. Dan yang ketiga adalah permulaan dari segala sesuatu atau sumber atau pemerintah atas segala ciptaan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, supaya kita tahu, saudaraku, ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan menyebut dirinya ini seperti ini. Kalau saudara melihat kepada jemaat di Sardis, saudaraku, Tuhan menyatakan dirinya sebagai identitas yang berbeda. Tapi kenapa, saudaraku, Laodikia seperti ini? Nomor 1, amin, saudaraku, kata amin, saudara tentu sering ucapkan itu, betul? Kalau kita berdoa,
Terakhir kita katakan amin. Sudah tahu apa artinya itu? Tahu apa? Doa sudah selesai. Bukan. Apa artinya amin, saudaraku? Ada dua arti. Yang pertama, amin itu artinya biarlah itu terjadi. Artinya saudaraku, saudara berkata, ya biarlah itu terjadi. Biarlah yang kita doakan itu terjadi di dalam kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku, kata amin yang kedua, kata amin juga dipakai untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat penting. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes, beberapa kali saudara akan mendapat kalimat ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Ingat kalimat itu ya? Bahasa Inggris dari Alkitab terjemahan yang modern, pakai kata verily, verily. Tapi kalau saudara lihat terjemahan lebih kuno, itu pakai kata amen, amen. Amen, amen. Artinya apa saudaraku? Berkata, I tell you the truth seriously. Aku ngomong sama kamu hal yang benar. Aku ngomong sama hal yang benar. Nah, lalu Tuhan Yesus perkuat itu dengan identitas yang kedua. Dia berkata, aku ini saksi yang setia dan yang benar. Saudara, perhatikan. Tuhan berkata, aku ini saksi yang setia dan benar. Saudara tahu siapa saksi itu? Saksi adalah pribadi yang melihat dengan mata kepala sendiri atau mendengar dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa. Oke? Jadi dia bukan dengar dari orang, dia bukan dengar gosip, dia bukan dengar hoax, tapi dia lihat sendiri. Jadi Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, yang aku ngomong sama kamu adalah yang aku lihat sendiri. Dan aku mau ngomong sama kamu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang jujur aku akan kasih tahu sama kamu. Saudara-saudara, saudara pernah enggak ketemu dengan satu orang lalu berkata, saya ingin sampaikan sesuatu. Oh iya apa? Ini saya jujur ya ngomong sama kamu. Ada yang pernah gitu? Nah, saudara kalau saudara pernah gitu, biasanya berikutnya apa? Hal yang enak, positif, atau hal yang agak kurang enak? Biasanya kurang enak ya, karena itu harus kasih tahu jujur dulu. Okay? Nah, seperti ini juga seperti itu. Saudara. Ngomong sama jemaat, I tell you the truth. I tell you the truth. Yang ketiga, saudara, Tuhan berkata, I'm the source of everything. Dia sumber segala sesuatu nanti. Saudara akan lihat pada bagian akhir, saya harap saudara bisa menyimpulkan sendiri. Kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan 3 identitas ini. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Laodikia? Dia mulai dengan kalimat, saudara lihat ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, Tuhan itu melihat loh. Tuhan itu melihat setiap apa yang kita lakukan. Tuhan itu melihat kehidupan kita. Tuhan itu melihat pelayanan kita. Tuhan itu melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk apa yang orang lain tidak bisa lihat. Orang yang paling dekat dengan kita tidak bisa lihat. Tuhan lihat. Saudara-saudara, kita perlu mulai dengan kesadaran ini. Kalau kita mau hidup sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh kita mulai dengan kesadaran ini. Tuhan itu melihat kita. Saya bukan berkata kita selalu, saudaraku, seperti ada di bawah CCTV begitu, no. Tapi kesadaran bahwa Tuhan itu melihat kehidupan kita akan membawa perbedaan yang serius, signifikan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat kita, dan Dia, kalau Dia melihat, saudaraku, Dia punya assessment terhadap kehidupan kita. Nah, kenapa ini penting, saudaraku? Karena yang kita mau belajar hari ini dari jemaat Laodikia adalah mereka punya namanya self-assessment. Saudara semua pernah melakukan self-assessment? Mungkin tidak secara formal, ngisi kuesioner, misalnya begini, no. Tapi saudaraku, setiap kita pasti pernah melakukan self-assessment. Dan kitab Amsal berkata, setiap orang itu selalu baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau kita suruh self-assess, nilai kita selalu paling tidak distinction. Oke ya, 70 ke atas. Mungkin tidak sempurna. Oke. Mungkin ada saudara yang masa nilai saudara cuma 99 gitu ya, seperti orang muda yang kaya. Semua sudah aku lakukan sejak kecil, apalagi yang masih kurang. Tetapi di sini Tuhan berkata, I know. Artinya begini, now I give you my assessment on you. Sekarang aku ngelihat apa yang aku lihat tentang kamu. Nah, kemudian saudaraku, apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan assessment, apa yang Tuhan beri kepada jemaat Laodikia nih? Dia berkata begini,
Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berarti apa saudaraku? Tuhan punya ekspektasi. Tuhan punya keinginan terhadap jemaat Laodikia. Yaitu apa? Mereka dingin atau panas. Tapi ternyata mereka tidak dingin dan tidak panas. Ya, kita tahu saudaraku, bahasa Inggrisnya lukewarm itu apa? Suam kuku. Saya tidak tahu saudaraku kenapa kok pakai kuku saudaraku ya, karena mungkin lihat cuma sedikit gini ya terasa kukunya begitu. Oke, tapi itu istilah dipakai suam kuku. Nah, saudara, kata suam kuku tidak dingin tidak panas ini tentu kalau saudara sudah sering dengar tentang ayat ini dan khotbah tentang ayat ini. Ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa yang Tuhan inginkan maksud begini. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita itu panas, hot, artinya on fire, berapi-api. Ya, seperti Roma pasal 12, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain Tuhan. Saudara percaya Tuhan senang kita demikian? Amin? Ngomongnya, tanya, saudara senang on fire? Amin. Amin, tapi nggak on fire jawabnya gitu ya. Kan nggak cocok saudaraku, oke? Tapi ya sudahlah, saudara Tuhan melihat cara saudara menjawab. Oke, right. Nah, Tuhan senang kita on fire. Tapi dikatakan gini, jadi saudara-saudara kita harus on fire. Tapi Tuhan juga senang kalau kita tuh dingin. Jangan suam kuku. Suam kuku artinya setengah on fire, setengah enggak, setengah on fire. Lebih baik kita dingin sekalian. Jadi Tuhan bilang jangan tanggung-tanggung. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh atau enggak usah jadi orang Kristen sama sekali. Saudara pernah dengar seperti itu? Itu berapa terjemahan seperti itu, saudaraku. Kalau seperti itu, berarti Tuhan mestinya enggak bilang I want you to be cold. I want to be hot. Not cold. Not lukewarm. Let alone cold. Mestinya gitu. Aku enggak ingin kau suam kuku apalagi dingin. Tapi nyata Tuhan bilang engkau dingin boleh. Aku juga suka kalau engkau dingin. Engkau panas atau engkau dingin. Nah, kenapa saudaraku Tuhan ngomong seperti ini? Nah, kita mesti sedikit belajar namanya konteks, historical konteks. Saudara, kalau saudara lihat ini, peta ini, saudara lihat ada Pulau Patmos di kiri bawah, oke. Kemudian saudara lihat ada peta 7 gereja, ya, Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Terakhir saudaraku ada Laodikia di situ. Nah, di dekat Laodikia itu ada 2 kota, namanya Hierapolis dan Kolose. Dan 2 kota ini penting sekali. Kenapa? Karena kota Laodikia itu punya kesulitan dengan air. Jadi mereka itu tidak punya sumber air sendiri, karena itu mereka harus ambil dari Hierapolis dan ambil dari Kolose. Nah, saya cerita dulu pada saudara-saudara, bahwa 3 kota ini ada rangkaian. Kalau saudara buka di dalam kitab Kolose, bisa buka cepat-cepat ya, nanti kembali kitab Wahyu. Kitab Kolose, pasal yang ke-4, ayat 12 dan 13. Kolose pasal 4, ayat 12 dan 13. Ya, berarti kan saudaraku, berarti ini surat dikirim Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan di kota Kolose. Oke? Nah, perhatikan. Kolose pasal 4, ayat 12 dan 13. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang di antara kamu, hamba Kristus Yesus, selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal di kehendak Allah. Ayat 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka, untuk gereja Tuhan yang ada di mana? Laodikia dan Hierapolis. Jadi saudaraku perhatikan ya, ini surat ditulis kepada Kolose, dan Paulus cerita tentang Laodikia dan Hierapolis. Ini berdekatan semua. Nah, apa saudaraku ada apa dengan Hierapolis dan Kolose ini? Begini, Hierapolis itu saudaraku terkenal dengan namanya sumber air panas, hot spring, benar-benar hot ya. Beberapa versi Alkitab saudaraku berkata, arkeologikal menunjukkan, data arkeologis menunjukkan itu suhunya sampai di atas 90 derajat, sudah hampir boiling. Tapi saudaraku hotnya itu, saudaraku, itu ternyata juga mengandung mineral dan bisa memberikan namanya efek healing. Oke, jadi saudaraku air dari Hierapolis itu, saudaraku ada benefit healing, ada manfaat kesembuhan.
karena dari panasnya itu. Air dari Kolose itu dingin banget. Memberi efek apa? Refreshing. Untuk diminum itu seger. Jadi dari Hierapolis, saudaraku, ada kesembuhan. Dari Kolose ada kesegaran. Tapi karena jaraknya cukup jauh, saudaraku. Waktu lewat pipa yang menghubungkan Hierapolis dengan Laodikia dan Kolose dengan Laodikia. Waktu nyampe Laodikia, airnya jadi suam-suam kuku. Nggak enak, saudara. Benar-benar nggak enak. Diminum itu langsung ada rasa yang tidak enak. Karena itu, saudaraku, itu yang Tuhan pakai, ya seperti itu. Orang-orang, saudaraku, waktu Tuhan menulis kepada jemaat Laodikia, orang-orang di gereja Laodikia ngerti apa yang Tuhan maksud. Kenapa panas dingin mereka ngerti betul. Itu Tuhan lagi bicara tentang air yang suam-suam kuku yang nyampe di Laodikia. Dan Tuhan berkata, aku memuntahkan, aku spit out from my mouth. Nah kata spit itu, saudaraku, dari kata emeo. Artinya aku ingin muntahkan engkau. Mengandung kata repulse, saudara tahu repulse ya, repulse itu bikin pusing. Ya, yang mual yang bikin pusing, nausea. Dan saudaraku, mengandung kata aku ingin reject itu with extreme disgust. Benar-benar, ya tadi itu, tidak bisa. Istilah yang tidak bisa didapatkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, hanya dalam bahasa yang canggih ini. Benar-benar bikin nek. Suam-suam kuku. Sudah berapa banyak yang suka kopi? Minum kopi, bukan manisan kopi, minum kopi. Siapa yang suka? Oh, enggak banyak ya? Oke. Saudara yang angkat tangan, oke. Kopi apa yang paling saudara sukai? Pasti kopi dengan suhu kamar, room temperature. Betul kan? Pasti itu yang saudara sukai. Oke, ya. Kalau saya bilang kopi yang itu ya, yang anyep, itu saudara yang paling sukai. Betul? Of course not. Minum kopi panas, hot coffee atau ice coffee. Kopi lukewarm. Bikin ngamuk seharian. Sudah tahu? That's what the Lord says. Aku benar-benar disgust with you. Nyata saudaraku, gereja bisa bikin Tuhan itu disgust. Kita mungkin berkata, itu jemaat Laodikia, wait a minute. Saya selalu katakan saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan, kita jangan lihat diri sebagai orang ketiga. Tapi bercermin dan kita lihat diri kita di situ. Ini siapa tahu? Kita emang ada di situ. Pertanyaan sekarang, kenapa kok Tuhan itu sampai rasa mual, rasa ingin muntahkan itu? Ada apa dengan jemaat Laodikia? Ayat berikutnya itu yang memberi penjelasan. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, apa? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang punya namanya self-satisfaction, self-confident, self-reliant, and self-sufficient. Aku bisa cukupi kebutuhanku sendiri, aku tidak butuh apa-apa. I am happy with I am now. Nah, saudaraku, kenapa sampai seperti ini? Sekali lagi saya bawa sedikit latar belakang dari kota Laodikia. Kota Laodikia tentu adalah bagian dari Kekaisaran Romawi pada saat itu. Adalah kota yang sangat makmur. Ya, sangat makmur. Kenapa mereka sangat makmur? Karena mereka punya dua penghasilan yang sangat unik dan sangat istimewa. Nomor satu, mereka itu punya industri wool hitam. Jadi mereka itu ada spesies domba, ya, sheep, yang bulunya hitam. Dan waktu bulu mereka itu dicukur, dibuat pakaian itu bagus sekali, mahal sekali. Orang kalau pakai wool hitam, orang semua tahu ini pasti orang kaya. Dan itu membuat industri itu menghasilkan penghasilan yang luar biasa.
Saudaraku, ini memang dombanya itu khusus, ya. Bulunya hitam itu asli, bukan dipilok, oke? Tapi memang asli, saudaraku. Itu. Yang kedua adalah mereka itu punya industri farmasi, obat-obatan, terutama saudaraku salep untuk mata. Ya, jadi saudaraku banyak penyakit mata, saudaraku banyak komentari saudaraku semua unanimously mereka kata, ya memang benar, ditemukan arkeologi seperti itu. Dan dua industri ini, industri wool yang memberi pada mereka status pakai wool, saudaraku ya, ini keren betul, oke? Atau yang kedua kalau sakit mata, saudaraku pakai itu salep manjur, cespleng. Itu saudaraku benar-benar penghasilan luar biasa. Laodikia jadi kota yang sangat kaya, sangat makmur. Surat kepada Laodikia ditulis tahun 93 Masehi, AD, ya, AD 93. Tahun 60 Masehi, kota Laodikia mengalami sesuatu yang sangat-sangat devastating. Yaitu mereka mengalami gempa bumi yang cukup parah, kota itu saudaraku benar-benar rusak. Pemerintah Romawi langsung kirim pesan, kamu mau bantu engkau untuk bangun kembali kotamu. Orang Laodikia kirim pesan balik ke Roma, ibu kota Roma. We don't need your help, we can rebuild ourselves. Saudara pernah ngerti istilah resilience? Apa artinya resilience? Bounce back from the fall. Oke, banyak saudaraku orang bisa sukses tapi begitu jatuh nggak bisa bangun lagi. Tapi saudaraku ada orang yang berkali-kali jatuh mereka bisa fall, very resilient. Jemaat Laodikia, saudaraku kota Laodikia, penduduk Laodikia, very resilient. Dan saudaraku bukan hanya mereka makmur, tapi mereka tuh tahu they have survived the worst that can happen in their life. Karena mereka berkata, we don't need anything. Dan waktu mereka berkata, we don't need anything, tidak keluar dari mulut mereka. Tapi Tuhan tahu. Mereka berkata, we don't need God. Kemakmuran buat mereka, saudaraku, punya keyakinan, punya kepuasan, rasa diri bisa semua. Cukup. Kita tidak butuh siapa-siapa. Dan saudaraku, bukankah itu filsafat diajarkan oleh dunia ini? Kau mesti berusaha bangun dirimu. Jangan jadi orang dependen, malu. Bergantung sama yang lain. Ayo, bangun dirimu. Stand up on your own feet. Self-resource, self-reliant, self-sufficient, and self-satisfaction. Itu yang terjadi. Dan waktu sudah gereja sudah mulai seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap beribadah. Mereka tetap menyanyi puji Tuhan. Tapi hati mereka tidak lagi berkata, kami perlu Tuhan. Saudara-saudara, why are you here today? Do we still need God? How much we need Him? We need Him every day. Or we need Him only for emergency? We need to think about this. Kita mesti sungguh-sungguh pikirkan. Dan Tuhan langsung lanjutkan ayat 17, dia berkata, kamu tahu gak, kamu ini sebenarnya di hadapanku, aku ngelihat kamu ini. Your assessment is you are perfect. My assessment, you are so miserable. Engkau ini malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, dua kata yang pertama, wretched and pitiful, itu menunjukkan engkau ini, saudaraku berkatakan, saudara tahu kata pity ya, pity itu artinya kasihan. Engkau ini sesuatu, keadaanmu ini keadaan yang perlu dikasihani. Keadaanmu ini memprihatinkan sebenarnya. Cuman kau enggak tahu, karena kau pikir di luar everything is good. Kenapa keadaan memprihatinkan? Karena tiga hal, yaitu apa? Engkau miskin, buta, dan telanjang. Dan Tuhan sebut secara spesifik tiga hal ini, karena tiga hal inilah menjadi kebanggaan dan menjadi andalan daripada orang Laodikia. Kekayaan mereka, wool mereka, dan obat mata mereka. Dan Tuhan berkata, kamu tahu, kamu sudah tempatkan nilai yang salah dalam dirimu. You think, because you have high value in the world, you will always high value in front of me. I said,
no, kata Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ini kita harus tahu ya, itu sebabnya saya katakan tadi, saudara-saudara, kalau kita mau lakukan self-assessment, mari kita datang kepada Tuhan. Bukan lihat diri kita sendiri, lalu kita lihat diri kita. Seperti yang katakan, Amsal berkata, setiap orang pasti melihat dirinya itu baik. Tapi izinkan Tuhan lihat dalam diri kita dan mari saudaraku kita lihat seperti Daud berkata, Tuhan lihat hatiku, selidiki hatiku, lihat apakah jalanku tetap lurus atau sudah serong. Dan jemaat Laodikia, di hadapan orang, di hadapan manusia, mereka kaya, mereka sukses, mereka prosper. Di hadapan Tuhan, they are so poor. Jemaat Smyrna, kalau saudara baca Wahyu pasal 2 ayat 9, jemaat Smyrna justru kebalikan. Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna, Wahyu pasal 29, aku tahu penderitaanmu. Jemaat Laodikia tidak pernah menderita. Mereka tidak mengalami aniaya. Jemaat Smyrna mereka mengalami aniaya. Dan mereka saudaraku miskin. Harta mereka dirampas. Tapi Tuhan berkata di hadapanmu, you are rich. Engkau kaya. Saudara-saudara, kita mau lihat diri kita di hadapan siapa? Tergantung. Siapa yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kalau status kita di hadapan manusia lebih penting daripada status kita di hadapan Tuhan, maka kita akan membuat diri kita tinggi status di hadapan manusia. Tapi kalau Tuhan yang terutama dalam diri kita, maka yang nomor satu adalah kita ingin Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, ayat 17 ada satu kata lagi yang paling penting. Yaitu apa? You don't realize. Karena engkau kaya, engkau pikir, karena engkau kaya secara materi, engkau pasti juga baik-baik secara rohani. Nah, that's why. This is very important. Just like the Laodicean church, seperti jemaat Laodikia, kita bisa mengalami our material prosperity can blind us from our spiritual poverty. Kemakmuran kita secara jasmani bisa membutakan kita dari kemiskinan rohani kita. Jemaat Laodikia, mereka berkata, we don't need anything, we are good, we are good, we are good. Dan Tuhan berkata, you have nothing. You say that you have everything, but you have nothing. Dan itulah saudaraku, inilah yang membuat mereka menjadi gereja yang suam-suam. Gereja yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada healing seperti air dari Hierapolis. Tidak ada kesegaran seperti air dari Kolose. Mereka menjadi gereja yang useless dan meaningless di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Di ayat yang ke-18 dia berkata, aku menasihatkan kepada kamu. Terus saudara, kalau saudara baca, waktu saya baca ini saya langsung berkata, wait a minute. Ini saya bilang Tuhan nggak salah ya. Ya tentu Tuhan nggak pernah salah, saudaraku. Tapi sebentar ya. Begini, saudara, jadi Tuhan lihat jemaat Laodikia ini miskin, buta, dan telanjang. Lalu Tuhan berkata, aku kasih kamu nasihat. Kalau saudara baca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16, Yakobus menulis begini, saudara perhatikan. Apa gunanya kalau kamu punya iman tapi gak ada perbuatan? Lalu dia kasih contoh. Kalau saudara masih ingat, contohnya begini. Kalau kamu lihat saudaramu gak punya pakaian, lalu kamu ngomong sama dia, shalom, hati-hati ya. Oke, dingin-dingin gini winter, kok cuman pakai kaos lengan pendek, bisa sakit loh. Mesti pakai jaket ya, jadi pulang pakai jaket. Ya, saya pakai bahasa yang lebih modern dari The Message. Okay. Yakobus bilang, percuma itu. Iman tanpa perbuatan, artinya begini, Yakobus berkata, kalau kamu lihat saudaramu nggak punya pakaian, lagi kedinginan, cepet kasih dia pakaian, jangan dikasih nasihat, jangan cuma didoakan, kasih dia pakaian. Nah, sekarang saudaraku, Tuhan lihat jemaat Laodikia, miskin, buta, dan telanjang.
Mestinya kan harus berkata, terimalah pakaian daripadaku. Tidak, Tuhan berkata, aku kasih kamu nasihat. Kenapa demikian? Kata jemaat Laodikia, di dalam keadaan mereka yang terpuruk, mereka tidak pernah sadar. Mereka seperti itu. They have to be open their eyes. Mereka harus dicelikkan dari kebutaan mereka untuk kasih tahu, hey, kamu ini telanjang sekarang, kamu ini miskin, kamu ini benar-benar, your condition is pitiful. Oh, listen to me, Tuhan berkata. Semua yang kamu punya ini nggak ada nilainya. Semua yang kamu punya ini cuma sementara. Kamu tidak punya sesuatu yang rohani dan sesuatu yang kekal. Karena Tuhan berkata, sekarang kamu mesti beli daripadaku. Oke, saya nanti akan pakai kata beli, saudaraku, bagian terakhir. Tapi Tuhan berkata gini, kamu sekarang mesti cari di dalam aku. Kamu membanggakan 3 hal. Kamu membanggakan kekayaan nomor 1. Kamu membanggakan your social status with your wool. Dan kamu membanggakan kemampuanmu untuk recover. Oke, to solve the problem. Kamu kasih tahu. Kamu hanya bisa dapatkan itu yang benar di dalam aku. Karena itu Tuhan berkata, kamu mesti cari kekayaan yang benar di dalam aku. Hanya aku yang punya emas yang murni. Semua emas yang lain, satu kali akan lenyap dari tanganmu. Tapi kalau engkau punya emas daripadaku, harta yang daripadaku, engkau akan punya kekal. Engkau akan dapat pakaian putih, supaya engkau tidak usah malu. Dan kau akan dapatkan status di hadapanku, bukan di hadapan manusia. Dan kau akan dapatkan minyak untuk matamu, supaya engkau matamu bisa ngelihat dengan jelas. Saudara, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan Tuhan bilang apa? Jangan simpan hartamu di bumi, tapi simpan di surga. Tapi bagaimana kita bisa rajin nyimpan harta di surga bukan di bumi? Kalau mata kita melek dengan jelas, kita tahu dunia ini sementara, surga itu kekal. Dan Tuhan bilang untuk itu, engkau perlu minyak supaya engkau bisa tahu benar-benar mana yang sementara, mana yang kekal, mana yang bernilai di hadapan Tuhan, mana yang enggak. Saudara-saudara, itu pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Kemudian saudaraku ayat 19 Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Saya ingin tanya saudaraku, berapa banyak saudara sudah pernah baca ayat firman Tuhan ini? Oke, berapa banyak saudara pernah pakai ayat firman Tuhan ini untuk kasih introduction sebelum saudara marah-marah sama seorang? Oke, alright, oke. Ya, nah, saudara pernah dengar ayat firman Tuhan ini? Ya, saudaraku, kalau Tuhan mengasihi saudara hari ini, itu sebabnya Tuhan sudah tegur, sudah hajar ya. Jadi dengar ya hari ini. Ya, saya akan mewakili Tuhan untuk menghajar saudara gitu ya. Saudara. Nah, tapi begini saudara, sebelum kita bilang soal hajar dan itu ya, tegur hajar. Saudara, kalau kita ngelihat ayat di dalam konteks surat secara keseluruhan, saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Bagian awal Tuhan berkata, aku ini enak lihat kamu. You make me sick. You really made me sick. You ignore me. You abandon me. But I still love you. You know this? Ini yang kita mesti lihat saudaraku di dalam konteks. Tuhan tetap mengasihi jemaat Laodikia. Dalam keadaan mereka sudah memunggungi Tuhan, dan gak peduli lagi tentang Tuhan, karena mereka pikir kita bisa survive sendiri, kita bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka masih ke gereja loh, tapi kita berkata ya, Tuhan nanti saja kalau kita perlu kita baru panggil. Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudaraku, wow, we must be shocked with the love of Christ when we read the Church of Laodicean. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Karena itu aku tegur dan aku disiplin engkau. Dan saudaraku, kita harus belajar ya. Saudara punya anak kecil, saudaraku, kita harus belajar lebih dewasa ya. Anak kecil itu mendefinisikan love apa? Kalau keinginannya diturutin,
Betul? Oke? Ya? If daddy and mommy always say yes, then they love me. When they say no, they don't love me. Kalau kita sama Tuhan juga seperti itu, kita orang Kristen yang childish. Kita mesti tahu, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Apa itu love? Apa itu love? Love is not giving what people want, but love is giving what is best for that people. Kasih itu bukan hanya memberi apa yang diminta, tapi kasih memberi yang terbaik untuk orang itu. Dan kalau saudaraku kita minta sesuatu dan Tuhan tidak kasih, karena dia tahu yang kita minta itu tidak baik, dan dia sudah siapkan yang terbaik yang kita perlu. Karena itu saudaraku, kasih Tuhan itu bukan hanya waktu dia bilang yes, tapi waktu dia bilang no, itu dia juga mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan bilang, repent. Be zealous and repent. Sungguh-sungguh. Kembali sekarang, repent. Bertobat, sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, sekarang saya ingin kita lihat sama-sama. Harus kita lihat ini, jemaat Laodikia ini. Maka kita perlu tahu tentang namanya lukewarm Christians. Dan ini waktunya kita semua bercermin. Saya pakai kata kita ya, bukan saudara. Kita, termasuk saya. Kita perlu bercermin. Sebab sekali lagi saya katakan, kalau ini terjadi 2000 tahun yang lalu, bisa terjadi lagi hari ini. Mari sekarang kita lihat. Dan kalau kita bicara tentang orang Kristen suam-suam kuku, saudaraku, saudara bisa ambil dari ayat macam-macam di Alkitab. Saudara bisa bangun, saudaraku, poin saudara sendiri. Tapi saya tidak mau, saya mau bangun, saudaraku, saya mau kita simpulkan dari kisah atau surat pesan Tuhan kepada jemaat Laodikia ini sendiri. Dan kita belajar apa yang dimaksud dengan orang Kristen suam-suam kuku. Nomor satu, ada orang Kristen yang tetap pergi ke gereja, bahkan ikut pelayanan. Seperti kita semua ada di sini. Tetapi mereka hidup self-centered. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri, untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri, dan mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri. Sehingga mereka ikut pola pikir standar daripada dunia. Mereka mengukur segala sesuatu menurut ukuran dunia ini. When the world say you are not good, mereka mulai berkata, I have to do something to make me better. When the world say that you are good, mereka berkata, that's I'm okay. Saudaraku, berapa banyak kita seperti itu? Dan karena mereka mengukur semuanya dengan standar, mereka ikut standar dunia, maka mereka melihat segala sesuatu menurut filsafat dunia, ini pola pikir dunia, dan pola pikir dunia ini salah satunya adalah existentialism. Artinya yang ada itu hanya yang bisa dilihat, saudaraku, yang akhirnya menjurus kepada materialism. Mereka tidak berkata lagi apa itu perkara rohani, apa itu abstrak, itu fantasi, itu imajinasi. Sehingga kalau kita hidup seperti itu, maka orang Kristen yang suam kuku, mereka juga tidak lagi peduli hal yang rohani. Mereka tidak lagi perlu akan Tuhan. Mereka tidak lagi punya passion dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur. Saudaraku, benar-benar hati saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara semua ada di sini siang hari ini. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara hari ini, why are you here? Apakah saudara punya passion dengan Tuhan? Apakah saudara datang dengan hati yang mencari Tuhan? Apakah saudara hanya datang dengan ya hari Minggu saya harus ke gereja? Itu pun kalau saudara ingin ke gereja. When you treat worship casually, waktu saudara mulai saudara memperlakukan saudaraku ibadah itu secara casual, ya datang nggak datang terserah saya, ya terserah saya bangun pagi atau bangun siang atau bangun sore. Saudaraku perhatikan, itu menandakan bahwa kita nggak punya lagi passion kepada Tuhan. Dan kita mesti tanya, apa kita masih sungguh-sungguh perlu Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa lihat dari kehidupan doa kita. How much you pray, that's how much you need God. Berikutnya, saudaraku, ignoring Jesus. Mereka orang-orang yang
sudah nggak peduli lagi ya Tuhan. Karena nggak perlu, buat apa? Why should worry about Jesus? Untuk apa saya perlu cari tahu siapa Yesus itu? Ya sudahlah, yang penting saya tahu, He is a Savior, oh yes fine. We ignore Him. We don't care about Him. Dan Paulus meringatkan kepada kita semua, saudaraku, bahwa pada hari-hari terakhir, ada satu hal yang akan terjadi, yaitu agar satu tren, gejala di akhir zaman. Kalau bahasa Indonesia, 2 Timotius 3:5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya pakai salah terjemahan dari kalau nggak salah dari The Living Bible. They will go to church, yes, but they won't really believe anything they hear. Saudara-saudara, you are here, you are in the church now. Are you really serious hearing what is said here? Let's take God's word as a mirror. Dan saudara-saudara, apa yang paling buruk dari, saudara lihat ya, gradasinya kan ya, mulai dari merah pink, tambah lama, tambah serius gitu loh. And ignoring Jesus is the climax. Dan yang paling buruk dari semua ini apa, saudara? I tell you, yang paling buruk dari semua adalah begini. They feel good and they feel they lack nothing. Mereka tidak pernah merasa there's something wrong with them. That's the most dangerous. Tapi Tuhan sangat mengasihi gereja yang seperti ini. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. God still love this church. Karena itu dia tetap datang. Dia sadarkan mereka. Dia bangunkan mereka dari, saudaraku, their slumber. Dia kata, hey, your condition is not as good as you think. Even much worse. Sebab itu, saudaraku, ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu ngetok. Siapa saudara pernah lihat gambar foto dari Tuhan Yesus ngetok pintu depan, saudara ngetok pintu? Siapa pernah? Yang lain, gambar apa yang saudara lihat? Pernah ya? Oke. Saudara-saudara, begini. Nanti saya kembali ke situ. Tapi saya mulai dulu dengan ini. Ayat ini sering kali dipakai, saudaraku, di KKR penginjilan. Ditujukan pada orang-orang yang belum percaya, non-believers. Saudara-saudara dengar, ayat ini bukan untuk non-believer, ayat ini untuk gereja Tuhan di Laodikia. Yang perlu buka pintu untuk Tuhan itu ternyata jemaat Tuhan. Yang artinya apa? Mereka sudah taruh Tuhan di luar dan mereka enggak sadar. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh refleksi, mari kita sungguh-sungguh ponder. Apakah Tuhan ada masih di tengah-tengah kita atau dia sudah di luar? Kalau dia ada di luar, saudaraku, yang kita lakukan di semua sia-sia. Absolutely meaningless. Yang kedua, saudara lihat gambar Tuhan Yesus ketok pintu itu. Saya mau tanya ya, tolong saudara jawab. Pengertian saudara adalah begini, ini atau tidak? Ini ya. Dia sedang ngetok pintu rumah seseorang. Siapa yang setuju? Kalau berapa saudara yang sudah kenal saya, never answer that man's question. You will always get wrong. It's always tricky question. Berapa banyak saudara setuju? Tuhan Yesus sudah ngetok pintu rumah orang lain. Setuju? Yang punya rumah di dalam, setuju? Oke, dengar baik-baik. Kita mesti, saudaraku, kembali kepada konteks. Lihat ya, ini kepada jemaat Laodikia, gereja Laodikia. Saya mau tanya, siapa yang punya gereja? Siapa yang punya gereja? Bukan pendeta, bukan gembala. Siapa yang punya gereja? Tuhan Yesus. Jadi dia sedang ngetok pintu. He is knocking the door of his own property. Karena gereja itu sudah dibeli dengan darahnya sendiri. He's knocking the door at his own property. Can you imagine? Tuhan kita sangat rendah hati. Dia masih mau datang dan ketok pintu. Saudara-saudara,
Terus saya baca ini terus terang. Dalam hati saudaraku ada rasa marah juga kepada jemaat Laodikia. Tapi saya berhenti marah. Karena saya mau melihat, saya ada di situ juga kadang-kadang. Tapi yang saya lihat adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Dia merendahkan diri. Dan dia berkata, dengar suaraku. Dia mulai dengan begini, lihat aku depan pintu. Artinya apa? Yang di dalam nggak lihat. Betul? Nggak tahu ada Tuhan di luar. Dan mereka nggak sadar, saudaraku. Tuhan kata, lihat ya, aku di luar. Kamu dengar nggak aku ketok pintu? Kamu dengar, kamu buka pintu. Aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama dengan kamu. Tuhan bukan datang karena dia lagi kelaparan, minta makan. Enggak. Dia ingin, saudaraku, bicara makan, bicara satu. Fellowship. Satu yang jemaat Laodikia sudah kehilangan. Fellowship dengan Tuhan. Tuhan berkata gini, I know your work, you might do something, but what I want from you is fellowship. Saudara-saudara, saya mau bicara kepada saudara semua. Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita berkata, wah saya melayani, giat tuh. Lalu kita pikir, karena saya sibuk melayani, pasti rohani saya bagus. No, not necessarily. Don't be too fast. Kita bisa melayani dengan sibuk, kita kehilangan fellowship. Yang Tuhan ingin, fellowship. Kembali. Dan dapatkan aku yang kau paling perlukan dalam hidupmu. You have everything but you don't have me. You are poor. You are miserable. Kemudian saudaraku, Tuhan kata, barang siapa menang. Nah saudaraku ingat, tema tahun ini apa? Bangkit, jadi pemenang. Dan barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di tahtaku. Saudara-saudara, ini ada punya makna yang dalam sekali. Ini bisa jadi satu khotbah sendiri. Saudara mau dengar? Oke, ya. Saya enggak dengar jawaban dari mulut, saya dengar jawaban dari perut. Oke. Enggak, saya enggak akan ubah itu. Tapi gini ya, saya mau kasih saudara, jangan ngomong dulu, duduk di takhta bersama gitu. Oke, itu nanti. Tapi saya mau coba ya. Maybe I oversimplify, maybe. Tapi saya mau kasih sama saudara the key point. Tuhan bilang gini, buka pintu. Aku mau masuk, duduk sama-sama kamu, makan satu meja sama kamu. Ya, betul ya? Ayat 20. Dan kalau kita makan sama-sama, kalau kita sekarang ini mulai bersama-sama, kita akan bersama-sama terus sampai pada kekekalan. You will always sit next to me. If you invite me to sit next to you today, you will sit with me later in eternity. Tuhan tutup dengan pesan. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Saya waktu kecil, saudaraku, dulu saya kecil, sekarang saya muda. Dulu waktu saya kecil, bolak-balik kasih tahu, pakai telinga yang benar ya, jangan cuma buat cantelan kacamata. Siapa yang pernah dengar? Pernah ya? Oke. Kalau belum ya hari ini mulai. Berapa saudara ini bertelinga? Sudah dengar ya? Pesan Tuhannya. Pesan Tuhannya. Jangan sampai bikin Tuhan nek. Biarlah Tuhan berkenan dengan hidup kita. Saudara-saudara, the question is not, does God speak? The question is, do we listen? Sekarang sampai bagian terakhir, setelah itu kita berdoa. Saya akan kembali, saudaraku, pada pesan Tuhan tadi, yaitu apa? Semua yang kamu punya, emasmu, woolmu, obatmu, semua itu useless. Kamu mesti beli daripadaku. Tuhan ngajak kita transaksi ya. Oh ya, tapi transaksinya Tuhan itu, saudaraku, very, very different. Mari kita buka ayat terakhir. Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55. Kemudian kita berdoa. Ayat 1.
Yesaya pasal 55 ayat 1. Mari baca sama-sama. Saudara, saya ajak kita baca sama-sama. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Itu perikop judulnya dalam bahasa Indonesia. Ayat pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bahasa Indonesianya kurang jelas, saudaraku. Bahasa Inggris saudara baca ya. Kalimat kedua terutama. Come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money. Kalau saudara ngerti ini, saudara mesti tanya, wait a minute, ini apa maksudnya? Suruh beli. Tuhan bilang, kamu mesti beli daripadaku. Dan siapa yang beli? Kamu semua yang nggak punya uang, karena kamu semua miskin. Saudara tahu? Saudara pernah ada iklan ini, hey, beli ini semua ya. Siapa yang beli? Kamu yang nggak punya uang, ayo beli ini. Saudaraku, itu iklan apa? Itu iklan apa? Di dunia tidak ada iklan seperti itu. Hanya dalam Tuhan ada iklan seperti itu. Hanya dalam Tuhan ada undangan seperti itu. But listen to me. Saudara-saudara, kalau sesuatu itu harus dibeli, sesuatu tidak dikasih gratis, itu pasti sesuatu yang mahal. Betul? Betul? Ya? Yang Tuhan mau kasih sama kita adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang kekal. Tapi sesuatu yang tidak kita bisa beli dengan uang kita, dengan kemampuan kita, dengan usaha kita. Sesuatu yang kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Dan kita datang, Tuhan, aku ini miskin, buta dan telanjang. Aku perlu yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, terimalah. Tapi aku tidak bisa beli, Tuhan. Aku tidak bisa beli. Ini mahal, aku tidak bisa beli. Tuhan berkata, terimalah. Aku yang bayar buat kamu di atas kayu salib. Terus, can you afford to ignore this invitation? Apakah saudara akan bisa lewatkan kesempatan ini? Tuhan berkata, I've purchased for you, I've paid the price. Just come to me. Just bring yourself and receive the eternal thing that you cannot get from this world. So you'll be rich before my eyes. You'll be clothed before my eyes. And you are healed, you are healthy in my eyes. Kata Tuhan, we need Jesus. We need His grace.